Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita kembali untuk melihat satu bagian firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu membutuhkan orang lain karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain di sekitar kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali terjadi ada musuh dalam hidup kita. Dan itu sebenarnya tidak menyenangkan. Dan kita berusaha untuk supaya dalam hidup kita tidak ada musuh. Tetapi kadangkala dalam kehidupan kita seringkali musuh datang tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, dan tanpa kita ketahui kapan datangnya musuh itu dalam hidup kita. Nah, untuk hal ini bagaimana kita mengatasi supaya dalam hidup kita tidak ada musuh? Adalah mustahil. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi supaya dalam hidup kita musuh dalam kehidupan kita dijauhkan dalam kehidupan kita, paling tidak berkurang dalam hidup kita? Bagaimana kita mengatasinya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa dalam kita menghadapi musuh, fokus kita yang utama sebenarnya bukanlah musuh kita secara manusia. Tapi bagaimana firman Tuhan lebih mengarahkan kita supaya kita lebih memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Dan tak kala kita berkenan, jalan hidup kita berkenan pada Tuhan, Tuhanlah nanti akan perdamaikan kita dengan musuh kita. Karena kalau kita perhatikan dalam hidup kita, seringkali musuh datang dalam kehidupan kita. Bisa kita tidak sadari kapan dia datang. Bahkan kita tidak tahu mengapa dia memusuh kita, mengapa dia akhirnya menjadi musuh kita. Dan tak kala kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan dia secara pribadi atau di dalam lingkungan permusuhan itu, seringkali bukan menghasilkan suatu hasil yang lebih baik, tapi bisa menjadi hal itu menjadi tambah rumit dan tambah runyam. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengajarkan kita untuk memfokusnya pada Tuhan, bukan pada manusia. Karena seringkali permusuhan dengan manusia itu datang tanpa kita duga, dan kita tidak tahu mengapa bisa terjadi permusuhan. Misalnya permusuhan antara Daud dengan Saul. Mungkin Daud sama sekali tidak mengerti mengapa dia bisa dimusuhi, bahkan dimusuhi sedemikian dalam oleh Saul. Saul tiba-tiba begitu membenci dia dan ingin membunuh dia. Bahkan tak kala dia sudah meninggalkan Saul begitu jauh, meninggalkan Daud, Saul begitu lama pun, Saul tetap ingin mengejar dia dan membunuh dia. Selama 8 tahun Saul mengejar dia, ingin membunuh dia. Dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan kita melihat permusuhan itu berkelanjutan sampai Saul mati tanpa Daud menyadari mengapa Saul bisa memusuhi dia. Demikian juga dengan Yusuf. Tiba-tiba di hari itu dia mendapatkan musuh dari orang yang tidak dia duga, yaitu nyonyanya sendiri. Nyonyanya sendiri pada hari itu menjadi musuhnya. Yang tadinya begitu kesengsem dengan dia, dalam hari yang satu itu saja sudah menjadi musuhnya, bahkan menjadi musuh yang sedemikian rupa yang ingin membuat dia dipenjara. Kita tahu bagaimana nyonyanya ini kesengsem sama dia dan ingin mengajak dia melakukan perbuatan dosa, dan tak kala Yusuf menolaknya, dia akhirnya menjadi musuh nyonyanya dan itu membuat dia dipenjara. Demikian juga kadangkala musuh bisa datang dari orang yang kita kasih dan mungkin juga mengasihi kita, dan itu tidak kita duga. Tiba-tiba dia bisa menjadi musuh kita dan kita tidak tahu cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan dia. Tiba-tiba menjadi musuh kita. Mungkin kita bisa ambil contoh antara Daud dengan Absalom anaknya, di mana Absalom tiba-tiba memberontak dengan dia.
Kan dimulai dengan rencana-rencana matang bagaimana dia membawa seluruh Israel untuk bagaimana bersimpati dengan dia, dan kemudian dia mempengaruhi orang banyak untuk melakukan pemberontakan kepada bapaknya. Tiba-tiba terjadi dari orang yang dia kasihi dan dari orang yang mengasihi dia menjadi musuhnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara penyelesaian semua itu. Dan seringkali dalam kehidupan kita pun bisa terjadi seperti itu. Ada musuh-musuh di sekitar kita yang mungkin terjadi karena mungkin kesalahan kita. Kesalahan kita yang mengakibatkan adanya permusuhan kita antara kita dengan orang lain. Dan permusuhan itu mungkin kadang-kala tanpa kita sadari, kita tidak berniat untuk bermusuhan dengan dia, tetapi mungkin karena ada kesalahan yang tidak kita sadari, yang kita mungkin lakukan, tiba-tiba dia sudah menjadi musuh kita. Atau mungkin kita sadari. Kompleks sekali bagaimana kita menyelesaikan. Dan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, seringkali permusuhan seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan kita menyelesaikan tak kala kita berhadapan dengan musuh kita. Bagaimana kita menyelesaikan dengan dia. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk berfokus pada Tuhan. Bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Dan tak kala kita berkenan, jalan hidup kita berkenan pada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dialah yang akan memperdamaikan kita dengan musuh kita. Dan oleh sebab itu baiklah kita, bagaimana dalam hidup kita memfokuskan diri kita supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Bagaimana kita bisa memfokuskan hidup kita berkenan pada Tuhan? Mungkin saat ini kita bisa ambil contoh Daud. Daud di dalam segala kelemahan dan kekurangannya, firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri berkenan pada Daud. Bagaimana Daud bisa berkenan pada Tuhan? Yang pertama kita harus lihat bagaimana Daud dekat dan mengasihi Tuhan. Dalam hidupnya ada kesukaan di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa dia mengatakan demikian, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik di ambang rumah Tuhan daripada di kemah-kemah orang fasik. Daud ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dia suka dan rindu ada di pelataran Tuhan, di ambang pintu rumah Tuhan. Menjadi kesukaan. Kenapa menjadi kesukaannya? Karena di situ dia bisa bertemu dengan Tuhan dan dia bisa merasakan hadirat Tuhan tak kala dia menyembah, memuji Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan. Dan di situ juga adalah kesempatan dia bertemu dengan saudara-saudara seiman, bagaimana dia bisa melayani mereka. Oleh sebab itu kita bisa belajar dari Daud bagaimana kita memperbaiki cara kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak menjadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang rutin atau sekedar kewajiban, tetapi kita menjadikan ibadah itu menjadi kesukaan kita. Kita bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan tak kala kita menyembah Tuhan, tak kala kita memuji Tuhan, tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, dan tak kala kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dan kita bisa melayani mereka. Dan lebih jauh lagi kita melihat Daud adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan dia berpegang teguh terhadap firman Tuhan itu untuk dilakukan. Dia tidak hanya sekedar mengisi firman Tuhan di dalam akal logikanya, di dalam pikirannya untuk menambah pengetahuan. Tidak sekedar itu, tetapi dia berpegang teguh terhadap firman Tuhan untuk dia lakukan dalam hidupnya. Dan kita melihat
Dia menjadi orang yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dia tidak hanya sekedar mendengar yang senang-senang saja, yang bisa menyukakan hatinya, tetapi dia mau mendengar dan melakukan bahkan firman Tuhan yang sangat tidak menyenangkan hatinya, yang menegur dan menemplak dosanya sekalipun. Seperti suatu ketika Nathan datang kepada dia, menegur dosanya. Tak kala dia ditegur akan dosanya, dia menyadari, dia bertobat dan dia mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya. Kita mau berkenan pada Tuhan, kita harus melakukan itu dalam hidup kita. Kita tidak mau hanya mendengar firman Tuhan menjadi sedap-sedapan di dalam telinga kita, tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk kita dengar-dengaran, taat dan melakukan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang tidak menyenangkan hati kita sekalipun, yang menemplak dosa kita. Dan kita melihat bagaimana gaya hidup Daud kepada orang yang begitu membenci dia, yang menginginkan kematiannya, dia masih menghormati orang itu, yaitu Saul, yang membuktikan kepada kita dia tidak menyimpan kemarahan dan dendam dalam hatinya. Dia menjadi orang yang pemaaf, pemberi ampun. Disinilah kita melihat bagaimana hidupnya boleh berkenan pada Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi sesamanya, dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam hidupnya ada damai sejahtera, ada kesukaan dalam hatinya. Sehingga walaupun dia dimusuhi oleh orang lain, dia bisa memberikan pemaafan bagi orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, doakanlah musuh-musuhmu dan kasihi mereka. Ini adalah kasih yang tertinggi yang Tuhan teladankan di dalam hidup kita. Dan dengan demikianlah kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Dan seperti yang Tuhan katakan, Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh kita. Baik tak kala dia melihat kesaksiannya kita yang baik, maupun Tuhan sendiri yang jamah hatinya, seperti Tuhan menjamah Raja Abimelek, menjamah hati Raja Abimelek yang begitu memusuhi Ishak, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang bisa mengasihi Ishak dengan baik, oleh karena Tuhan menjamah hatinya untuk tidak lagi bermusuhan dengan Ishak. Jadi kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau melakukannya untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak menyenangkan ada musuh dalam hidup kita. Caranya adalah bagaimana kita mau hidup berkenan pada Tuhan, dan dengan cara demikian Tuhan memperdamaikan kita dengan sesama kita. Amin.